Oke, dari Otonistas Channel, Mas Tama mau tanya, misal menentukan support dan resisten yang benar itu diambil dari sumbernya atau badan candlenya. Oke, support dan resisten ya. Sebenarnya untuk support dan resisten di sini apa sih sebenarnya? Jadi harga itu kan dari data-data sebelumnya. Contoh harga saat ini itu di 1000 harga telur, kemudian turun jadi 500.000, kemudian jadi 100.000, kemudian jadi 50 lagi, 150. Nah, jadi harga itu dari pergerakan di sini itu direkam sama dia. Jadilah line chart. Sebenarnya jadinya seperti ini, line chart. Nah, kemudian ada namanya candlestick, di mana dirubah sedemikian rupa dan lebih menarik lagi dan lebih banyak informasi di dalamnya. Kalian bisa cek, belajar dari nol di sini. Oke. Nah, support resisten di sini kita nariknya dari ekor atau dari bodinya. Nah, ini pertanyaan agak menarik karena support resisten di sini sebenarnya apa sih? Nah, harga di mana kebanyakan reject. Ini adalah support dan resistennya sebenarnya. Jadi harga yang sering signifikan turun atau signifikan naik. Nah, itu biasanya dinamain support dan resisten, supply dan demand, itu macam-macam namanya. Jadi contoh kalau di sini itu ada di sini. Nah, ini kayak terus turun. Nah, ketika harga itu kembali lagi ke sini, kemungkinan besar akan lanjut untuk turun karena harga sebelumnya ini turun secara drastis, di mana orang-orang berpikiran, oh iya, dulu itu langsung turun, jangan-jangan ini turun, ya udah kita sell posisi. Jadi di sana untuk konsepnya. Nah, kemudian untuk penarikan support resisten, sebenarnya support resisten di sini itu adalah area. Jadi katakanlah kalian klik di sini. Ini yes support resisten, tetapi support resisten yang sebenarnya itu adalah area di sini, area, bukan satu harga. Jadi ketika kalian itu taruh katakanlah sell posisi, stop lossnya pastinya ya di atas area tersebut. Jangan ngepres di area ekor gitu, jangan, tapi agak lebarin supaya market itu bisa bergerak, kalian nggak terkena stop loss gitu maksudnya. Jadi support resisten itu area. Kalau dibilang body atau candle, area body dan area candle bisa, karena support resisten itu adalah area. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Masih bingung kalau stokastik RSI bilang udah terlalu murah atau buy, tapi secara price action tidak break support, lagi retest EMA crossing, kira-kira ikut yang mana? Oke, jika kalian mempunyai indikator, contoh menggunakan RSI, ini sudah waktunya buy nih, tetapi price action bilang enggak. Nah, berarti di sini apa nih? Kalian bingung mau buy apa sell pastinya. Saran saya, kalau kalian bingung, nggak usah entry, nggak usah bingung. Kalian itu masuk ke trading atau lihat chart, itu nggak selalu harus entry. Kalian lihat ketika kita live trading, itu kita lihat chart entry, yes, tetapi ada waktunya memang kita nggak ada entryan, padahal itu scalping, nggak ada entryan. Ya emang seperti itu market. Kalau memang tidak yakin atau tidak probabilitasnya nggak besar, ngapain kita entry? Daripada nanti loss, mending nggak usah entry kita. Oke, dari Saiful Rahmadani, kalau pakai time frame M15 apa bisa trading for living nggak, Mas? Sebenarnya untuk trading for living itu bukan masalah time frame. Jadi time frame di sini kalau yang nggak paham, ada di sini ada M15, M30, maksudnya apa? Setiap satu candle itu mempresentasikan 15 menit. Jadi nanti setelah 15 menit pindah lagi ganti candle gitu. Apakah bisa? Bukan masalah time frame-nya, tapi masalah skill-nya. Ada saya trading di M15 pakai scalping strategi. Keuntungannya bagaimana? Luar biasa. Saya pakai swing trading time frame H4D ini. Keuntungannya gimana? Ya sama aja, luar biasa. Jadi bukan masalah time frame, tapi masalah skill-nya dan yang cocok yang mana. Katakanlah orang suka taruh tahan. Ada, itu berarti dia suka yang jangka panjang di H4, H1. Tapi ada orang yang inginnya masuk 1 jam 2 jam udah selesai hari itu juga bisa. Itu bisa di H1 ke bawah. Jadi tergantung tiap orang, kemudian tergantung juga skillnya, bukan masalah time frame. Dari Ama Kaja, Mas jelasin bagaimana cara menentukan dan membaca pivot point dong. Oke, sebenarnya pivot point di sini untuk apa sih? Pivot point di sini sebenarnya untuk menentukan area penting. Oke, ingat technical analysis hanya ada dua, penentuan tren, penentuan area penting. Area penting di sini bisa tentuin dengan banyak hal, support dan resisten, trend line, supply demand, imbalance, lagi Fibonacci. Sebenarnya Fibonacci ini untuk menentukan support resisten juga, dan pivot point. Nah, sebenarnya pivot point di sini untuk menentukan area support dan resisten. Ini area supportnya di sini, support, resisten. Ada perhitungannya. Jadi contoh area pivot point itu apa? Adalah area tertinggi tambah area terendah tambah area penurunan dibagi 3. Resisten ini ada perhitungannya sendiri. Kalian bisa screenshot, kalian bisa bikin sendiri, terserah. Tapi kalau di trading view ada langsung manual, namanya cari aja pivot point yang standar. Nah, nanti bakalan langsung keluar pivot dan support resistennya. Ini buat apa? Kayak contoh harga sini.
Kita lihat bahwa harga naik, turun. Nah, ini kalau naik sampai mana nih? Bisa jadi harga sampai ke sini, resisten di situ, atau harga nyampe ke sini gitu. Jadi untuk menentukan area pementalan atau area support dan resistennya sebenarnya itu menggunakan pivot point. Kalau support dan resisten itu kan katakanlah saya menggambar support resisten gitu ya, di sini. Anda bisa juga berbeda menggambar support resistennya. Bisa jadi nggak di sini, bisa jadi agak di sini, ya nggak, kan objektif tuh beda-beda. Tapi kalau pivot point di sini karena perhitungan matematika pastinya semuanya sama. Nah, jadi enaknya itu support resistennya bisa sama semua, dan antara saya dan Anda itu sama. Dan untuk menentukan lihat nyentuh ke resisten, masuk ke pivot point lagi, kemungkinan lanjut ke resistennya. Jadi lihat harga-harga sering banget ke area pivot-pivot tersebut. Jadi sama seperti support dan resisten. Oke, dari Adi Tirta Yasa, Mas, kenapa saat backtest saya punya win rate 40-60% tapi berbanding balik dengan akun real yang saya hanya 20%? Kira-kira masalahnya di mana ya? Oke, masalahnya itu sebenarnya di psikologi sebenarnya. Kalau strateginya itu working di demo akun, seharusnya di real akun itu juga working. Yang bikin nggak berhasil itu pikiran kita, mindset kita itu berbeda. Karena kalau di demo akun katakanlah kalian udah naruh, oh ini jelek, nggak usah entry. Ketika kalian itu real akun, kalau nggak entry, tangan itu gatel banget biasanya. Tangan itu gatel. Kalau udah gatel, udah cari-cari dah entryan. Yang nggak harusnya entry, kalian entry. Nah, disitulah dimana win rate itu langsung berubah. Karena kalau di demo akun kalian hanya menggunakan uang mainan kalau saya bilang. Kalau di real akun sudah mulai itu, kalau saya rugi, ini rugi uang beneran nih. Kalau saya untung, ini saya untung lumayan nih. Nah, dari situ mulai itu perang di antara pikiran-pikiran kita, membuat kita mengurangi win rate ratio. Nah, di mana itu dibutuhkan namanya jam terbang, Pak. Jadi pelan-pelan. Dari How to Be Human, selamat malam Mas Rizky Kama. Malam Pak, saya tadi kelewat live tradingnya, baru banget nonton. Mau tanya Mas, kalau menunggu price action ke area entry, kenapa nggak di sell limit atau buy limit saja? Ini pertanyaan menarik. Jadi teman-teman biasanya kalau kalian lihat live trading kita Senin sampai Jumat jam 7 malam, itu kita sering banget entry. Contoh di USDJPY, higher high, higher low, higher high, kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, kita tunggu area di sini. Itu kita buy posisi lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa beli di harga sini untuk TP di harga sana. Kenapa nggak pending order aja? Kenapa kok nunggu langsung? Karena ketika harga itu nyentuh di sini, jangan-jangan candlenya itu panjang kayak gini. Kalau candle panjang kayak gini, kemungkinan lanjut untuk naik itu lebih tinggi daripada harga itu reject. Tetapi ketika di sini ada double bottom, itu konfirmasi yang bagus banget untuk kita entry. Jadi hanya masalah di probabilitas win rate. Jadi ketika harga itu nyentuh, kemudian kita lihat reaksi market seperti apa. Nah, ketika ada rejection berarti win rate-nya kemungkinan lebih besar daripada nggak ada rejection. Oke, dari si what terakhir, sama misal aja kita punya modal gede tapi diambil kecil-kecil, contoh $10 tapi start entry dengan $10 itu full margin pakai leverage unlimited, lotnya gede-gede, apakah worth it? Kalau kan profit gede, kalau loss hilang cuma kecil. Yes. Ini mindset lumayan sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat trading challenge kita yang ada di sini, itu kita rubah 2 juta jadi di hampir ratusan juta, pokoknya 385%. Kalian bisa cek di myfxbook.com, itu keluar portofolionya. Nah, itu bukan full margin tapi high risk. Yes, tapi contoh gini, modal saya 1 miliar, saya taruh untuk high risk di 1 juta, 2 juta. Jadi modalnya gede, hanya fraction. Nah, ini fraction of equity. Jadi hanya dikit banget equity-nya yang diambil dari modal yang sebesar tadi. Di sini pun saya nggak full margin. Di sini pun saya tetap pakai resiko yang terjaga. Terjaganya ya nggak sama seperti saya punya 1M tadi. Pastinya kalau 1M mungkin pakai 0,5%, 1%. Di sini mungkin kita pakai 10%, pakai 5%. Tapi tetap terjaga. Makanya kalian bisa lihat videonya, itu kita bisa withdraw tiap hari secara konsisten di video tersebut. Kalau full margin nggak bakalan bisa konsisten tiap hari withdraw, karena withdraw habis modalnya. Itu pasti kayak gitu. Thank you, see you next video.